tetap banyak sekali orang yang mengalami keputusasaan. Ya, dari beberapa pelayanan yang saya sampaikan, saya juga melihat bahwa ada seorang yang suaminya pergi dengan wanita lain, yang sudah berdoa lama tapi belum dapat jawaban dan sudah mau hampir putus asa. Begitu juga sebaliknya. Karena zaman sekarang bukan hanya suami yang pergi, tetapi juga ada istri yang meninggalkan suami dan anak-anaknya. Ada seorang anak yang kecanduan alkohol, ya, dan kecanduan narkoba. Ya, sampai dengan hari ini, ya, orang tua yang berdoa dia tidak dapat melihat satu harapan lagi. Dan kita percaya bahwa orang tua sudah mulai putus asa, dia sudah mulai kendor di dalam berdoa. Ada juga seorang yang berjuang untuk sakitnya. Sampai dengan hari ini, bahkan bertahun-tahun tidak ada kemajuan. Dan semua yang berdoa mulai rasanya ya sudahlah, sudah pasrah dengan keadaan dan lain sebagainya. Ya, ada seorang yang mulai mengalami kemunduran di dalam segi finansial juga. Sudah berusaha dengan sekuat tenaga dan berdoa, dan dia katakan, bukankah hari ini, bukankah Tuhan mengatakan harus berdoa dan bekerja? Ya, tidak kunjung dan dia sudah lelah, akhirnya dia pasrah dengan situasi dan keadaan. Saudara, tahukah bahwa tujuan Tuhan bagi kehidupan kita adalah bukan untuk hal yang seperti ini. Bukan untuk hal bahwa seseorang menjadi putus asa dan hilang pengharapan. Dan untuk itu sebenarnya kenapa kita harus tahu siapakah kita di dalam Kristus. Lalu ketika kita tahu bahwa ketika kita di dalam Kristus, maka kita akan tahu tujuan kita yang sebenarnya. Ya, kalau iblis selalu ingin membuat kita melihat diri kita ini adalah sosok yang buruk, yang jelek, yang tidak punya pengharapan, yang rusak, yang dosa, dan kita tidak punya masa depan yang luar biasa. Iblis ingin kita berpikir bahwa di dalam kehidupan kita selalu gagal. Di dalam Roma 5 ayat 12 yang dikatakan seperti ini. Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah pribadi yang memiliki satu pemberontakan, karena dia punya dosa natural atau alami yang dari Adam. Dan dengan demikian dosa ini mengikat seseorang, di mana seseorang yang belum mengalami satu pemulihan, belum mengalami sesuatu kehidupan yang baru di dalam Kristus, dia akan selalu melakukan hal-hal yang iblis taruh di dalam pikirannya. Sedangkan kalau Tuhan memandang kita bukan menjadi pribadi yang buruk. Dan Tuhan memandang kita ini bukan sesuatu orang yang pasti mengalami kegagalan. Tuhan memandang kita bahwa kita ini menjadi orang yang tidak punya pengharapan, dan kita tidak dapat berkembang. Ya, Tuhan memandang kita dengan sesuatu bahwa kita adalah orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita harus ada di dalam Kristus. Karena di luar Kristus, Tuhan katakan bahwa kamu nggak pernah dapat berbuat apa-apa. Kamu tidak bisa menghasilkan buah. Di luar Kristus, kamu pasti jatuh dan tersesat. Kita percaya bahwa kalau kemarin minggu lalu kita belajar mengenai kedagingan,
bahwa kita harus membuang semua kedagingan dan kita nggak bisa pegang kedagingan dan kita juga hidup di dalam roh, nggak bisa. Kita harus milih satu-satu dan kita nggak bisa di tengah-tengah. Kalau kita ada di tengah-tengah berarti kita akan tergencet. Berarti di dalam Tuhan kita harus memilih bahwa memang Tuhan di dalam Kristus kita punya tujuan yang spesial dan indah dan luar biasa. Itu sebabnya saya percaya di dalam Tuhan segala keputusasaan, semua orang yang mulai menyerah atau pasrah, semua orang yang mengalami kelelahan di dalam menanti, atau semua orang yang sedang berharap dan tidak melihat ada harapan dan mereka mulai pasrah dengan situasi dan keadaan. Saya katakan di dalam Tuhan semuanya itu tidak ada. Karena Tuhan menetapkan satu tujuan yang indah bagi kehidupan kita. Semua yang tadi saya katakan itu bukan tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kehidupan kita yang lama dikatakan kita tidak kenakan lagi. Saya percaya kita bersukacita atas pengampunan Tuhan terhadap dosa-dosa, dan satu saat kita menyadari bahwa betapa sering kita gagal di dalam menyampaikan satu kenyataan ini kepada orang lain, ya, bahwa kita adalah orang yang diampuni dan kita adalah orang yang mengalami ciptaan baru. Kenapa? Karena manusia lama ini tetap ada di dalam kehidupan kita. Kita menyembah Kristus yang memberikan nyawa bagi setiap orang. Tetapi kita juga menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk menonjolkan diri kita sendiri. Saya percaya ini adalah manusia lama. Kita menyatakan kesetiaan kepada Kristus sebagai Tuhan, sementara kita hidup dengan prioritas dan nilai-nilai yang menunjukkan bahwa memang ada Tuhan-Tuhan lain dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu. Berarti kalau ada sesuatu yang kita prioritaskan lebih dari Tuhan, saya percaya bahwa itu adalah bentuk dari sisi penyembahan berhala, yang dikatakan bahwa ada Tuhan-Tuhan lain. Saya percaya ada banyak orang yang masih sampai dengan hari ini melekat dengan daging yang begitu kuat. Saya percaya kenapa ada orang yang begitu bisa sampai marah dan membenci seseorang karena orang ini punya kesalahan kecil saja di dalam kehidupannya. Saudara, kenapa ini bisa terjadi? Sedangkan Tuhan katakan bahwa di dalam Kristus kita ini adalah ciptaan yang baru. Yang lama buang, yang lama sudah berlalu tinggalkan. Tetapi kita masih saja bergelut dengan dosa. Kita masih saja bergelut dengan yang namanya kenajisan, hawa nafsu dan lain sebagainya. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita pegang manusia lama kita, yang terjadi adalah seringkali kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dengar berita dari orang, dengan ada keadaan situasi yang seperti saat ini, mereka mulai takut. Padahal Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu memelihara anak-anaknya dengan cara Tuhan. Kita mulai berpikir, bagaimana nanti saya kalau begini? Bagaimana nanti kalau saya begitu? Kita mulai takut melihat situasi dan keadaan. Tetapi kan Tuhan bilang dalam kehidupan kita, kita ini hidup bukan dari apa yang kita lihat, tapi kita hidup dengan iman. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa itu kan cuma satu slogan dalam perkataan. Tetapi kenyataan dalam kehidupan kita ini, kita
kan harus tahu bahwa Tuhan yang menjanjikan, Tuhan yang berkata, firman Tuhan yang berkata, dan itu adalah ya dan amin. Saya percaya sampai dengan hari ini, ada banyak orang yang takut tetapi mereka mengatakan mereka tidak takut. Ada banyak orang yang cemas tetapi mereka katakan, saya nggak cemas, saya nggak khawatir. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita percaya bahwa ketika kita mengakui bahwa kita telah diperbaharui, maka yang lama, sifat, karakter, perbuatan lama kita tanggalkan. Kalau dulu kita mungkin suka emosi, kita tanggalkan. Hari ini kita menjadi manusia yang baru, kita pasti begitu sabar. Kita menjadi orang yang sabar. Kita menjadi orang yang lemah lembut. Kalau dulu kasar, sekarang lemah lembut. Kalau dulu kita mementingkan diri sendiri, hari ini kita diciptakan baru di dalam Kristus. Kita menjadi orang yang bermurah hati, yang penuh kasih, penuh mengampuni. Kalau dulu, waduh, orang salah dikit saja kita nggak mau tahu. Pokoknya sebelum saya balas, saya nggak akan pernah puas. Bahkan ketemu sama orangnya saja kita bisa ngelengos. Kita nggak mau melihat orang itu. Bahkan ada banyak kepura-puraan dan sandiwara dalam kehidupan yang terjadi. Saudara yang kekasih, hari ini semua nubuatan sedang digenapi. Kenapa sih kita harus benar-benar menjadi satu ciptaan yang baru? Kenapa sih kita harus meninggalkan manusia yang lama? Ada banyak hari ini juga orang-orang yang berebut jemaat. Ada yang takut jemaatnya direbut. Dan hari ini kenapa? Karena mereka bukan ciptaan baru. Mereka ini adalah ciptaan yang lama. Saudara yang kekasih, kita percaya bahwa dunia, saya sering kali katakan dan biar ini menjadi satu ingatan dalam kepala kita, bahwa dunia bukan bertambah baik. Kalau ada orang yang menjanjikan, ada hamba Tuhan yang menjanjikan bahwa dunia pasti akan bertambah baik, nanti di depan kita akan mengalami sesuatu yang baik, saya ingin katakan itu sesat. Karena firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari akhir akan datang kesukaran. Kalau kita lihat hari ini, sudah banyak orang-orang yang benar-benar mengalami kesukaran dan orang-orang yang menjadi istilahnya mata gelap. Kita lihat di satu sisi juga bahwa ada banyak orang yang mulai beringas. Lihat kejadian-kejadian yang di luar. Saya percaya hari kemarin saya baca satu berita di Cina. Kalau gereja mau buka, gereja di Cina boleh. Kita tahu ada satu persekusi atau penganiayaan di Cina. Dan dia katakan, pemerintah katakan boleh saja ada gereja. Tetapi ingat, mereka harus memberitakan tentang komunis. Dan mereka harus isi firman itu adalah memfitnah Amerika. Bagaimana mungkin gereja memberitakan satu berita tentang komunis? Dan bagaimana mungkin gereja harus memfitnah negara lain? Yang harusnya adalah gereja memberitakan tentang firman Tuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita tahu beberapa gereja di Amerika dibakar. Dan hari ini juga kita boleh lihat. Baru saja saya baca BBC on air. Ya, TV BBC on air. Dia menyiarkan secara langsung. Seorang gadis, anak gadis 6 tahun. Ya, dia lesbi, 6 tahun lesbi. Saya katakan, mau kemana ini anak? Saya katakan, iblis hari ini sedang merangkul
banyak orang supaya masuk di dalam api kekekalan. Saya sedih membaca ini, dan memang ini terjadi. Semua dapat terjadi. Kalau hari ini saudara mendengar, bertobatlah. Jangan biarkan kehidupanmu pada akhirnya harus menderita selama-lamanya di dalam kekekalan. Saya percaya bahwa di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus, kita bisa kuat. Di dalam Kristus, kita tetap bisa melihat ada pengharapan. Di dalam Kristus, kita dapat melihat tetap ada kemenangan. Di dalam Kristus, kita tetap bisa naik ke atas. Kenapa? Karena ini janji Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau kita tetap membiarkan manusia lama ini mengikat kita, maka terus-menerus kehidupan pribadi kita akan terus ada perselisihan, ada iri hati, ada gontok-gontokan, ada ketidakpuasan, ada sesuatu kecurigaan, ada kegagalan, ada kecemasan, ada frustrasi, dan dosa yang terus-menerus kita lakukan. Kita harus melepasnya. Kalau saudara tidak bisa melepasnya, cari hamba Tuhan yang memang saudara bisa percaya, dan dia bisa juga melayani saudara, layani dengan tuntas. Saya bergerak pelayanan di dalam bidang okultisme. Dan saya melihat ada banyak orang yang terikat dan mereka tidak bisa melepaskan dirinya. Saya mau katakan, bukan hanya orang biasa, tapi ada banyak yang menamakan diri hamba Tuhan. Loh, kenapa ada banyak hamba Tuhan? Saya percaya hari ini terjadi semua penggenapan. Karena kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Jangan mengenal Tuhan hanya karena kata orang saja. Tapi kita mesti belajar, kita mesti rajin membaca firman. Belajar, minta sama Roh Kudus tolong buat saya mengerti. Karena ada orang mengerti hanya dari logik atau logika mereka. Ini yang kita harus pegang dalam kehidupan. Kita belajar, kan ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penolong, Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang mengajar. Dan Roh Kudus itu sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Kita perlu mengerti tentang Tuhan lebih dalam lagi. Saya percaya kalau firman Tuhan dikatakan bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Jadi mengapa harus tetap ada yang lama ketika yang baru sudah datang? Lalu mengapa yang lama ini masih tetap ada bersama dengan kita jika yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang? Ada banyak orang yang baru mau datang tapi nggak bisa lihat. Mereka nggak bisa terima yang baru. Kenapa? Karena yang lama masih tetap ada bersama dengan mereka. Ketika kita tidak mau membiarkan Tuhan mengerjakan bagian memproses kehidupan kita, maka yang lama ini tidak akan bisa terbuang. Kadang Tuhan izinkan masalah dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita harus mengerti, bukannya kita menjadi kecewa, marah, dan takut, tetapi justru kita menjadi orang-orang yang bahagia. Karena ingat, besi ditajamkan dengan besi. Manusia ditajamkan dengan manusia. Terkadang kita digesek sama manusia. Kita difitnah, kita dicerca, kita berbuat baik, malah kita dibuat untuk menjadi orang yang tertuduh di dalam hidup ini. Seharusnya kita nggak marah. Kenapa? Karena kita mengerti akan firman. Karena kita sudah diperbaharui dalam Kristus. Kita bisa mengerti bahwa orang yang ada yang berbuat jahat itu adalah orang yang masih mengenakan manusia lama, sehingga bukan hanya kedagingan, tapi iblis mempengaruhi, dan dia membiarkan iblis mempengaruhi kehidupannya. Saudara yang kekasih, biarkan Tuhan proses lewat situasi, keadaan, lewat orang, supaya Tuhan mendapatkan kita murni,
menjadi orang yang murni di dalam Dia. Saya sedih karena banyak kali melayani orang-orang yang terikat dengan kuasa gelap, sehingga kehidupan lama mereka tidak bisa lepas. Ada seseorang yang hobinya, saudara tahu, hobinya ini adalah berjudi. Sampai terakhir pada waktu dilayani, dia masih judi kecil-kecilan, dan dia bilang, kalau kecil-kecilan nggak apa-apa dong, kan saya nggak menaruh satu taruhan yang besar. Saya katakan mau kecil mau besar sama, karena mulai dari kecil nanti lama-lama akan kembali kepada yang besar. Saudara, akhirnya setelah dilayani dan orang ini tidak mau mendorong dirinya untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dia kembali lagi berjudi. Dia katakan, saya gak bisa lepas-lepas. Ada satu orang yang perokok, perokoknya kayak lokomotif. Dia berseru sama Tuhan. Saudara tahu, yang seharusnya orang ini lakukan adalah dia membuang rokoknya, dia datang kepada Tuhan dan dia menjauh dari semua yang menggoda dia, yang membuat dia datang kembali. Mereka membiarkan dirinya tetap terikat dengan dosa. Kita tahu dosa pasti menimbulkan sesuatu yang tidak mengenak, karena tidak mungkin ada damai sejahtera dalam kehidupan orang yang memegangi dosa. Ya, saya mau tanya, kira-kira manusia yang lama itu seperti apa ya? Manusia lama ini seperti apa? Manusia yang memiliki karakter dan sifat yang bukan Tuhan kehendaki. Sifat dan karakternya bertentangan semua dengan kehendak Tuhan. Mari kita buka di dalam Roma 6 ayat 6. Dikatakan begini, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kalau manusia lama kita tidak kita buang dan kita salibkan, dan kita tidak menerima penebusan daripada Tuhan, maka dosa ini punya kuasa dalam kehidupan kita. Selalu dosa ini menarik kita untuk melakukan hal-hal yang lebih lagi, yang sama lagi, yang lebih lagi. Saya percaya kalau saudara bisa berhubungan dengan Tuhan dan saudara bisa tekun di dalam Tuhan dan meminta Tuhan lepaskan, saya percaya tidak butuh orang lain untuk melayani. Saudara minta sama Tuhan untuk saudara benar-benar dikuasai dan ditebus, sehingga ada satu kebangkitan dalam kehidupan saudara. Tetapi ada kala bahwa manusia ini tidak mampu untuk melepaskan semua keterikatan dan tetap mereka menghambakan diri kepada dosa. Manusia lama lagi yang memberontak, yang lama lagi yang berbuat dosa, manusia lama lagi yang hidup di dalam kenajisan dan kekotoran, sehingga saudara tahu bahwa Tuhan tidak bisa menolong, memberikan pertolongan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan karena Tuhan tidak mau mendengar, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan karena dosa dan kejahatan kita. Saudara, dosa itu menghambat semuanya. Menghambat tangan Tuhan untuk bekerja, menghambat janji Tuhan untuk kita terima. Lepaskan semuanya sehingga Tuhan bisa bekerja. Kalau hari ini saudara di dalam posisi yang memang sedang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, belajar untuk membiarkan Tuhan proses kita. Belajar untuk berkata-kata seperti dengan apa yang Tuhan katakan.
Jadi tidak lagi kalau dulu kita sering mengeluh. Aduh, hidup kok gini banget ya. Aduh, susah banget ya. Aduh, maaf kata, sial. Aduh, ada segala macam lah. Mati aku segala macam. Tapi hari ini mulai, karena kita adalah ciptaan yang baru, semua kita tinggalkan. Selalu hidup kita ada ucapan syukur. Kenapa? Karena ucapan syukur itu mendatangkan satu kuasa yang hebat. Saya ingin kita belajar. Saya ingin saudara mengalami yang namanya kekuatan, kemenangan, harapan. Karena memang itu ada di dalam Kristus. Kalau kita membaca tadi, yang lama yang sudah berlalu. Ya, yang lama yang sudah berlalu itu adalah keadaan kita pada waktu kita terpisah dengan Tuhan karena adanya dosa. Itu yang lama. Kenapa yang lama harus kita buang? Yang lama harus kita lalui semuanya dan kita buang dalam kehidupan kita dan kita tidak mengenakannya lagi. Ingat baik-baik bahwa manusia lama itu adalah pada waktu kita terpisah dari Tuhan karena adanya dosa. Dan yang baru yang sudah datang adalah berbicara mengenai hubungan indah kita dengan Tuhan di dalam Kristus. Ya, sebuah hubungan yang memberikan kuasa kepada kita untuk kita menjalani kehidupan di mana kita dapat terus-menerus melawan dosa. Karena tanpa hubungan dengan Tuhan, kita pasti akan terus kalah. Kita pasti terus akan menjadi pecundang. Kita jatuh lagi, karena kembali lagi manusia lama kita itu kita kenakan. Saudara yang kekasih, saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Kalau kemarin kita kedagingan harus dibuang, hari ini kita berbicara tentang kita di dalam Kristus. Menjadi ciptaan yang baru, bukan untuk kita menjadi sempurna atau tanpa cacat atau bebas dari kemarahan atau rasa sakit atau dijauhkan dari pengalaman hidup yang susah. Tetapi ingat, menjadi ciptaan yang baru berarti kita menjalani kehidupan yang hanya memandang dan fokus kepada Tuhan, yang selalu berpaling kepada Tuhan, yang kasih karunia-Nya telah menebus kita kembali melalui Kristus, yang membuat kita sanggup berkuasa atas segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Saya ingat cerita mengenai Kain. Pada waktu Kain hatinya marah dalam Kejadian 4. Dia marah karena dia cuma melihat bahwa persembahan Habil diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahannya tidak. Dia emosi, dia marah. Tuhan berkata sama dia, jangan marah, kuasai. Karena iblis sudah mengintai, mengintip di depan pintu hati. Kenapa Kain tidak bisa bertahan, mengendalikan dan berkuasa atas kehidupannya? Karena Kain membiarkan dosa itu tetap ada di dalam kehidupannya, sehingga dia membunuh Habil. Tuhan katakan, kamu harus berkuasa atasnya. Bagaimana kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan, kita menerima dan sadar bahwa anugerah yang kita terima itu adalah hebat dan luar biasa. Bukannya kita harus bersuka cita dan kuasa itu ada dan kita sanggup melawan semuanya. Kolose 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Kolose 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-10 dikatakan begini. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia,
Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Berarti kalau kita tinggal di dalam Tuhan, berarti kita tinggal di dalam pribadi yang mengepalai semua pemerintahan dan penguasa. Bukankah berarti kita juga sanggup dan menerima otoritas itu daripada Dia yang memiliki kuasa atas pemerintahan dan penguasa yang ada di udara ini? Saudara yang kekasih, kita perlu belajar, karena ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita ciptaan yang baru. Semua yang buruk kita buang. Ada banyak sampai hari ini mereka mengatakan, saya ciptaan yang baru, saya alami Tuhan luar biasa. Tapi banyak dalam kehidupan pribadi, tetap manusia lama ada di dalam Tuhan. Saya selalu merenungkan firman Tuhan ini. Berarti kalau saya ada di dalam Kristus, saya menjadi satu ciptaan yang baru. Sehingga semua karakter dan sifat ilahi ini ada di dalam hidup saya. Berarti yang lama ini buang, yang lama ini tidak dapat lagi saya kenakan. Berarti segala sesuatu yang saya jalani, mulai saya menjadi ciptaan yang baru, adalah semua sesuai dengan kehendak dan perkenanan Tuhan. Ini loh yang Tuhan maksud. Tuhan kasih kita pengertian. Mengapa kita harus di dalam Tuhan? Karena di dalam Dia kita menemukan tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita, yaitu kita akan menerima mahkota kemuliaan. Karena hanya di dalam Dia kita akan terus dibangun menjadi satu bangunan yang sempurna. Efesus 2 ayat 2. Efesus 2 ayat 21 sampai dengan yang ke-22. Dikatakan begini, Efesus 2 ayat 2 sampai dengan 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Wow. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita tumbuh, ya, seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ini loh kudus, maka berarti kita menjaga kekudusan kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita harus berbeda dengan dunia. Kita nggak akan sama dengan dunia. Kita akan katakan kepada dunia, no. Kita akan hidup selalu ingin berkenan di hadapan Tuhan. Berarti di dalam Dia kita pasti dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Berarti apa? Tuhan katakan, roh yang aku taruh di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Berarti roh yang ada di dalam diri kita yang mengerjakan bagian bagi kita. Yang menjadi pertanyaan, saudara sadar atau tidak bahwa kita harus ada di dalam Kristus? Yang kedua, saudara tahu nggak kalau kita di dalam Kristus ini kita menjadi satu ciptaan yang baru, bahwa kita tidak akan mengikuti apa yang dunia tawarkan. Kita tidak terikat lagi dengan dosa. Ketika kalau kita ada di dalam Kristus, maka kita punya pengharapan. Kita adalah orang-orang yang berpengharapan. Dunia nggak punya pengharapan, mereka putus asa. Dunia selalu pasrah dengan keadaan. Dunia katakan ini nasib. Kita nggak percaya dengan nasib. Kita cuma percaya bahwa Tuhan menetapkan sesuatu bagian yang luar biasa, dan di dalam Kristus kita selalu mengalami satu kemenangan dalam hidup. Apa yang saudara alami hari ini? Situasi yang buruk. Mungkin saudara sedang mengalami perpecahan dan perkeretakan di dalam rumah tangga.
Saudara mungkin sedang berdoa untuk orang tua, untuk istri, untuk suami, untuk anak. Sedang berdoa, dan saudara mulai lelah. Jangan lelah. Karena memang tugas kita adalah berdoa. Karena di dalam Kristus kita selalu tahu, kita punya pengharapan. Karena itu doa kita tidak putus-putus di hadapan Tuhan. Jangan lelah berdoa, jangan lelah untuk mengucap syukur, jangan lelah. Karena di dalam Kristus kita percaya semuanya pasti menjadi satu kenyataan kelak. Kita tinggal tunggu waktunya kok. Karena kita nggak pernah bisa memaksakan untuk Tuhan mengerjakan hari ini juga. Saya berdoa kepada satu orang yang sedang mengalami satu sakit yang luar biasa. Ada satu anak di Surabaya. Saya melihat keadaannya, saya katakan Tuhan tolong. Lalu, apakah pada waktu itu juga Tuhan jamah? No. Saya berdoa dan saya cuma katakan bahwa saya percaya, saya yakin Tuhanku sanggup melakukan apapun. Dan saya percaya Tuhan mampu mengerjakan bagian yang hebat. Saya cuma serahkan kepada Tuhan, karena saya percaya semua caranya Tuhan, semua kehendak Tuhan yang jadi, semua waktunya Tuhan yang jadi. Kapan? Terserah Tuhan. Tapi saya yakin bahwa Tuhan sanggup. Sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego saat mereka diperhadapkan dengan dapur api. Saya suka dengan jawabannya. Sekali-kali kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Kalau Tuhan yang kami sembah mau menolong kami, Dia sanggup memberikan satu pertolongan. Tapi jika tidak, kami tidak akan menyembah. Saudara yang kekasih, hari ini di dalam Kristus, saudara ciptaan baru, saudara punya kekuatan yang hebat di dalam Dia. Apa yang saudara rasakan? Puang, dan hari ini ingat, saudara adalah ciptaan baru, sehingga yang lama itu tidak mengikuti. Semua kedagingan itu nggak akan pernah ada lagi. Hidup ini luar biasa, firman Tuhan luar biasa, dan saya bersyukur kita boleh mengenal firman. Kenapa? Karena firman Tuhan inilah yang membuat kita selalu melihat, wow, itu sempurna adanya. Tuhan buat sempurna dan Tuhan menata segala sesuatunya indah. Jangan jauh dari Kristus. Kalau hari ini apa yang terjadi di Cina, kita terjadi di Indonesia, apakah saudara kuat? Belum tentu. Tetapi kalau saudara ciptaan yang baru, saudara pasti punya kekuatan. Karena hari ini Tuhanlah sumber kuat kita. Karena di dalam Kristus kita pasti memiliki pengharapan, kekuatan, dan kemenangan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Mengapa? Siapa kita di dalam Kristus? Ya, kita bukan orang yang lemah. Bukan orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi kita di dalam Kristus adalah orang yang selalu memiliki harapan. Kita adalah orang yang selalu punya kekuatan. Saudara yang kekasih, ingat, kematian Tuhan Yesus bukanlah satu yang sia-sia. Tapi kematian Tuhan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Karena Dia sudah mengalami kemenangan, dan kemenangan itu selalu ada pada Dia. Sehingga kita harus ada di dalam Dia. Karena kemenangannya itu juga menjadi bagian kita. Sama-sama kita mohon pujiannya. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan
hamba juga khusus berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar mereka sadar bahwa mereka yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Mereka yang hari ini masih melakukan dan mengenakan manusia lama mereka, biar mereka menanggalkannya dan mereka boleh Tuhan untuk mereka juga hidup di dalam Engkau sebagai satu ciptaan yang baru. Mereka yang tidak punya pengharapan, biar mereka ada di dalam Engkau sehingga mereka memiliki pengharapan. Mereka yang lelah, mereka yang masih memegangi kelelahan mereka karena mereka berdoa dan mereka tidak melihat jawaban, biar mereka ada di dalam Engkau Tuhan, sehingga mereka memiliki satu kekuatan dan mereka memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan pasti menjawab setiap permasalahan mereka. Bapa di sorga, hari ini siapapun dan berapapun orang Tuhan, biar mereka sadar bahwa hanya di dalam Engkau mereka dapat tersusun rapi menjadi satu bangunan untuk menjadi rumah-Mu Tuhan. Dan hari ini juga biarkan mereka hidup benar-benar mendorong diri mereka untuk mereka ada di dalam Engkau, sehingga mereka yang sakit mereka juga boleh melihat bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan mereka dan ada jamahan-Mu Tuhan. Dan hari ini juga biarkan kuasa-Mu turun di atas mereka, bahwa di dalam Kristus sampai dengan hari ini tetap mujizat itu ada. Dan hari ini juga Bapa, biarkan semua yang mengalami permasalahan mereka melihat bahwa di dalam Kristus mereka adalah orang-orang pemenang. Mereka punya kuasa karena mereka tinggal di dalam pribadi yang memiliki kuasa atas semua pemerintah dan penguasa yang ada di dunia ini, roh-roh yang ada di udara. Dan hamba percaya bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hidup. Dan hari ini biarkan turunlah kuasa-Mu kepada anak-anak-Mu. Engkau ikat mereka Tuhan, Engkau bentuk mereka, Engkau buat mereka hidup di dalam kebenaran-Mu, Engkau buat mereka kuat di dalam Engkau. Dan hamba memberkati setiap anak-anak-Mu di mana mereka ada. Tuhan, biar tangan kasih-Mu tercurah, biar kekuatan-Mu tercurah, biarkan mereka benar-benar menjadi pribadi yang baru, di mana mereka sanggup membuat dunia melihat bahwa mereka berbeda. Mereka juga menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan. Bapa, terima kasih karena tidak ada satu masalah yang tidak dapat diselesaikan di dalam Engkau. Itu sebabnya sekali lagi kami mengucap syukur kami punya Engkau. Biarkan kami tinggal di dalam Engkau, sehingga kami akan terus disempurnakan di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Kristus kita memiliki jawaban yang indah dan luar biasa. Terpuji-puji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapa, Engkau lihat setiap tangan yang terbuka. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Biarkan Engkau mengarahkan tangan-Mu ke tempat ini, juga Engkau mengarahkan tangan-Mu ke tempat di mana anak-anak-Mu ada saat ini. Biarkan Engkau memberkati mereka Bapa, dengan berkat-Mu, berkat surgawi yang ada padamu tercurah penuh melimpah. Terimalah bahwa dalam kehidupan-Mu, sehingga Engkau juga melihat bahwa pemberian itu hebat dan luar biasa. Dan hari ini juga, mari terimalah kasih karunia yang selalu ada padamu, yang melingkupi Engkau, kasih yang selalu baru setiap hari, kasih yang membuat Engkau sanggup melalui apapun, kasih yang sempurna yang membuat Engkau melewati hari demi hari dengan senyuman. Kasih daripada Yesus. Dan sekarang mari kembali ke tugas-Mu dengan pimpinan Roh Kudus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang mengajar, yang membimbing, yang membuat Kau mengerti akan segala sesuatu, bahkan yang membuat kita sanggup melakukan apapun yang Bapa taruh dalam kehidupan kita. Semua tugas yang Bapa taruh, kita sanggup mengerjakannya karena Roh Kudus yang memberi kemampuan kepada kita untuk mengerjakannya. Sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Roh Kudus menyempurnakan kita di dalam Kristus Yesus seperti yang Bapa inginkan. Maka kita semuanya sempurna adanya
Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.